Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nawawi, mahasiswa STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan mereview sebuah buku atau menjelaskan tentang sebuah buku. Nah, di sini buku yang akan saya jelaskan. Nah, ini bukunya. Etika Profesi Keguruan. Nah, yang mana di dalam buku ini mencangkup dua bagian. Pembahasannya bagian pertama ada 6 bab, bagian kedua juga 6 bab. Nah, bagian pertama adalah tentang profesionalisme guru, sementara bagian kedua adalah pembahasan tentang profesi guru. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu bagian saja, yaitu bagian pertama. Sahabat, sudah barang tentu bagi kita sebagai calon-calon guru atau bahkan daripada sahabat sekalian yang sudah menjadi guru, yang sudah mengajar di beberapa sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, kita tidak asing dengan istilah nama kata guru. Nah, apa itu guru? Guru adalah sosok manusia yang memiliki kemampuan lebih, yang berdominan atau berkecimpung di dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Nah, guru itu adalah sebagai tolak ukur bagi para muridnya dalam mencapai tingkat pendidikan yang sesungguhnya. Artinya, pendidikan yang disampaikan oleh guru akan melekat terhadap peserta didiknya manakala pendidikan itu adalah baik. Bahkan pendidikan yang tidak baik pun akan melekat pada peserta didiknya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru ataupun yang belum menjadi guru, sahabat akan menjadi seorang guru satu saat, amin. Pada bab kedua itu tentang kinerja guru. Nah, sebagai profesi guru, itu konsep profesi guru. Nah, pekerjaan profesional dengan pekerjaan non profesional itu sangatlah berbeda. Kenapa? Karena pekerjaan profesional itu membutuhkan suatu keahlian yang khusus, membutuhkan kemampuan yang khusus, terlebihnya adalah di bidang pendidikan. Kembangan profesional adalah di mana guru dan kepala sekolah belajar, meningkatkan dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan secara tepat. Sedangkan menurut Ornstein Desenlavis tahun 1984, dia mengemukakan tentang profesi. Jadi profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan poin-poin berikut ini. Pertama adalah memerlukan bidang ilmu dan kemampuan secara khusus. Sebagai profesinya, sebagai guru, dia harus memiliki kemampuan khusus di bidang pendidikan. Atau secara lebih mengkerucut, boleh kita katakan, misal seorang guru mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Artinya di dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia, dia harus lebih mampu daripada guru-guru yang lain. Gitu ya. Agar apa? Agar dia mampu menyampaikan pendidikan itu dengan baik, agar pendidikan bisa dilaksanakan dengan efektif, agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa kondusif dan sesuai dengan arahan daripada ketentuan yang sudah berlaku. Kedua, menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Sebelum memberikan pembelajaran, diusahakan harus mengkaji ulang dulu pembelajarannya, menguasai materi dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi penyampaian yang salah, kemudian pendidikan yang disampaikan pun sesuai dengan teori. Begitu halnya juga dengan bertanggung jawab ini seorang guru, misal seorang guru itu
mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, boleh katakan. Ini tidak boleh dialihfungsikan kepada guru yang lain. Kenapa? Karena sesuai dengan bidangnya. Dia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, berarti dia yang harus lebih mampu, lebih bisa, dan lebih paham terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, inilah termasuk materi-materi ataupun teori yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang guru. Dan diusahakan seorang guru itu harus ilmu secara ilmiah. Artinya ilmu yang disampaikan oleh seorang guru itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang ketiga adalah mempunyai komitmen. Artinya seorang guru harus memiliki komitmen yang baik terhadap jabatannya, terhadap profesinya, sehingga dengan komitmen itu maka rasa tanggung jawab itu akan muncul. Rasa tanggung jawab itu akan bisa terbentuk oleh dirinya pribadinya sendiri dengan memegang komitmennya. Nanti komitmen ini bisa dipegang dalam suatu tatanan dasar keguruan, yaitu kode etik. Mungkin nanti insya Allah akan saya sampaikan. Yang keempat, memiliki status sosial. Bisa bergaul dengan anak-anak pula sehingga tidak ada yang namanya keterbatasan atau pembatas antara guru dengan seorang murid. Kenapa? Karena guru dengan seorang murid itu tidak boleh ada pembatas. Manakala seorang guru dengan murid atau peserta didik ada batas, karena mungkin barangkali peserta didik ini menganggap bahwa guru itu adalah monster. Guru itu adalah orang yang ditakuti, bukan disegani. Nah, itu justru akan mengubah pola pikir peserta didik menjadi kurang baik, akan menjadi orang guru. Oleh karena itu, guru itu harus memiliki sifat ramah, baik, bertanggung jawab. Terlebihnya adalah bisa bersosialisasi dengan anak, bisa ngobrol-ngobrol baik, sehingga seorang anak itu bisa ketika memiliki masalah mungkin bisa cerita ke gurunya, bisa meminta solusi, gitu kan, bisa meminta bantuan kepada gurunya. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus bisa menjadi seseorang layaknya sebagai seorang konseling. Guru juga bagian daripada tempat bimbingan dan konseling bagi seorang muridnya. Kenapa? Karena seorang murid membutuhkan figur yang dapat mengarahkan dirinya untuk ke jalan yang lebih baik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan, guru harus memiliki kompetensi sebagai suatu profesi jabatannya. Di antaranya seorang guru harus menguasai bahan ajar. Nah, sudah tentu bahan ajar atau materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid-muridnya, tentunya seorang guru ini harus lebih menguasai terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika seorang guru ini hendak mengajar di kelas terhadap anak-anaknya, seorang guru ini memiliki kewajiban, yaitu mengkaji ulang materi yang mungkin nanti akan disampaikan kepada peserta didiknya. Agar apa? Agar ketika penyampaian materi tersebut tidak terjadi suatu kesalahpahaman, tidak terjadi suatu kesalahan teori yang disampaikan. Sehingga itu tadi, seperti yang di awal, pembelajaran, pendidikan, ataupun teori-teori yang disampaikan oleh guru itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adalah pertama, sebelum mengajar, guru harus menyiapkan bahan ajar. Guru harus menyiapkan rancangan-rancangan untuk pembelajaran seperti RPP, silabus, kemudian Protapromes dan sebagainya, itu sebagai buku panduan untuk belajar mengajar bagi seorang guru, itu memang harus dipersiapkan. Kemudian selain daripada itu, guru ketika mengajar di kelas, guru ini harus bisa menguasai situasi kelas, kondisi kelas, bahkan psikologi anak atau peserta didiknya. Sehingga ketika seorang guru menguasai atau membaca karakteristik atau psikologi anak, maka seorang guru akan memilih metode yang tepat dengan model yang akurat. Nah, dengan metode dan model itu guru akan menyampaikan dengan baik pembelajaran yang bisa disampaikan terhadap peserta didiknya, sehingga anak pun akan merasa nyaman.
anak pun akan merasa, ya ilmu saja saya bertambah dari guru ini. Kita garis bawahi bahwa mengolah di sini adalah pertama, sebelum mengajar, guru harus menyiapkan bahan ajar. Guru harus menyiapkan rancangan-rancangan untuk pembelajaran seperti RPP, silabus, kemudian prota promes dan sebagainya, itu sebagai buku panduan untuk belajar mengajar bagi seorang guru, itu memang harus dipersiapkan. Kemudian selain daripada itu, guru ketika mengajar di kelas, guru ini harus bisa menguasai situasi kelas, kondisi kelas, bahkan psikologi anak atau peserta didiknya. Sehingga ketika seorang guru menguasai atau membaca karakteristik atau psikologi anak, maka seorang guru akan memilih metode yang tepat dengan model yang akurat. Nah, dengan metode dan model itu guru akan menyampaikan dengan baik pembelajaran yang bisa disampaikan terhadap peserta didiknya, sehingga anak pun akan merasa nyaman, anak pun akan merasa, ya ilmu saja saya bertambah. Yang kelima adalah mampu menggunakan media atau bahan ajar. Nah, media itu banyak sebetulnya, baik itu dengan proyektor, laptop, kemudian gambar-gambar yang mungkin bertemakan sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan pembahasan yang akan disampaikan, itu bisa digunakan. Nah, tinggal bagaimana kita seorang guru itu mengarahkan atau menyambungkan alur pembelajaran ini dalam sebuah gambar kepada mata pelajaran yang sedang dilaksanakan, atau bahkan juga bisa disambungkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sering dilakukan oleh seorang anak tersebut, sehingga seorang anak itu dapat lebih memahami dengan baik. Karena apa? Karena ilmu yang disampaikan, pendidikan yang disampaikannya itu bertemakan sesuai dengan yang dia alami kehidupan. Kedua, sebagai syarat-syarat profesi. Pertama adalah pekerjaan yang penuh, dalam artian mencangkup tugas, fungsi, dan kebutuhan yang lain sebagainya. Jadi ini sebagai guru profesi itu harus memiliki komitmen bahwa ketika dia memegang jabatannya di dalam sekolah sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia misal, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia seperti buku-buku perangkat atau buku-buku panduan, maka dia harus melaksanakan tugas-tugas tersebut, membuat dan sebagainya. Itu sebagai pekerjaan penuhnya. Ya, barang tentulah ya, memang kalau seorang guru itu mungkin diberatkan selain daripada mengajar peserta didik, itu adalah diberatkan dengan harus membuat perangkat-perangkat yang mungkin sekian banyak gitu ya, sampai 4 buku. Ini masih mending kalau untuk yang guru-guru muda yang baru lulus perkuliahan, sudah paham ilmunya karena belajar bagaimana cara membuat perangkat seperti RPP, silabus, promes, prota dan sebagainya. Ini kalau misalkan dengan guru yang sudah lanjut usia, yang bisa kita katakan bahwa ini guru emang sudah lama tapi belum mencapai batas pensiun, sehingga pemahamannya emang ketika membuat perangkat itu agak sulit bagi mereka ya. Tapi akan maka dalam hal ini perlu ada upaya bagi sekolah tersebut, terutama bagi kepala sekolah, untuk membuat satu event sebagai bahan bimbingan atau pembelajaran terhadap semua guru. Mungkin bisa difokuskan untuk pembuatan perangkat-perangkat guru dan sebagainya. Itu memang perlu sekali dalam bahan evaluasi bagi pembelajaran para guru. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Sudah tentu bahwa seorang profesi itu tidak akan bisa melaksanakan jabatannya, tidak akan bisa melaksanakan apa yang semestinya menjadi profesinya tanpa sebuah ilmu. Karena ilmu itu memang sangatlah penting. Bagi siapapun ilmu itu sangat penting. Apalagi bagi seorang guru, sebagai orang yang mendidik peserta didik untuk
masa depannya nanti. Nah, dengan ilmu ini seorang profesi harus betul-betul menguasai ilmunya, menguasai ilmu dalam pendidikannya, seperti yang izin bahas tadi oleh Einstein, bahwa seorang guru itu seorang profesi itu harus menguasai bahan ajar, bahwa seorang guru itu harus menguasai bahan ajar. Nah, arti dengan menguasai bahan ajar ini berarti seorang guru itu harus memiliki ilmunya. Ini mungkin yang perlu kita garis bawahi, bahwa akan tetapi ini yang biasa dilupakan oleh beberapa guru, ya. Ya, dalam ilmu itu memang wajib seorang guru wajib menguasai ilmu. Seorang guru wajib menguasai bahan ajar yang harus diajarkan atau diberikan kepada peserta didiknya. Nah, selain daripada ilmu itu, mungkin perlu saya gambarkan, mungkin perlu saya tambahkan bahwa ketika mengajar kita itu harus ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah. Kita bersedekah ilmu walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi berkah, bermanfaat bagi kita sendiri dan peserta didik kita. Nah, di sini ketika kita mengajar dengan ilmu, kita harus dibimbing dengan etika atau kesopanan. Karena kalau seorang guru memberikan pendidikan hanya dengan ilmu saja dasarnya, bukan dengan etika, maka alhasil peserta didik akan memiliki akhlak yang kurang baik. Kenapa? Karena banyak di dunia ini, bahkan di lingkungan kita sekitar, banyak orang yang memiliki ilmu tinggi, ilmu banyak, bahkan luas termasuk pengalamannya, akan tetapi di balik ilmunya dia tidak dibimbing atau dia tidak diarahkan dengan suatu etika atau kesopanan. Banyak yang mengerti, banyak yang paham, tapi tidak beretika dan tidak beradab. Nah, ini penting bagi seorang guru. Seorang guru itu harus bisa menyampaikan ilmu dengan keilmuan dan etika atau akhlak yang baik, agar ilmunya itu melekat terhadap peserta didiknya. Nah, ketika melekat, maka akan hadir suatu kemanfaatan bagi peserta didik dan keberkahan bagi kita semua, baik itu guru ataupun peserta didiknya. Yang ketiga adalah aplikasi ilmu pengetahuan. Nah, aplikasi ini adalah, dalam artian seorang guru itu bukan hanya sebatas dia menyampaikan ilmu terhadap peserta didiknya, akan tetapi dia juga harus mampu dalam mengaplikasikan teori-teori ataupun ilmu yang sudah dia kuasai. Pengamalannya bagaimana seorang guru? Nah, ketika seorang guru sudah mampu mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan dari hasil pembelajaran dia sendiri atau dengan orang lain, maka dia akan lebih mudah ketika menyampaikan pembelajaran itu kepada peserta didiknya, dan dia akan merasa enjoy. Kenapa? Karena dia pun mampu mengamalkan, karena dia pun sudah mengalami atau sudah pengalaman dalam mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Beda hanya dengan seorang guru ketika menyampaikan pembelajaran, akan tapi pembelajaran ini, teori ini atau ilmu ini belum dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh misal, kalau dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik, bagaimana cara menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan, yaitu bahasa yang baku, dengan bagaimana cara menggunakan bahasa serapan misal. Nah, ketika seorang guru ini menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia cara menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dengan EYD ejaan yang disempurnakan, maka seorang guru ini terlebihnya harus bisa mengamalkan terlebih dahulu. Bukan hanya sebatas guru ini menyampaikan ilmu dan sebagainya. Itu. Jadi harus diamalkan terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan walaupun misal nih seorang guru itu emang bahasanya bahasa Sunda atau bahasa Jawa, akan tetapi ketika penerapan sebagai bahan pembelajaran bagi dia sendiri terkait dengan profesinya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, maka mau tidak mau dia harus bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut.
baik ketika dia bertemu dengan seorang guru di kantor atau di sekolah atau dengan peserta didik sekalipun, minimal ya sebagai bahan pembelajaran dia harus mengaplikasikan ilmu-ilmu itu. Artinya ya dia berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik sambil secara tidak sadar ya memberikan pembelajaran pada dirinya dan kepada orang yang diajak bicaranya, seperti itu. Atau bahkan contoh guru mata pelajaran bahasa Arab misal nih, guru ini menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat kalimat yang baik, kemudian bisa disampaikan kepada orang lain dengan cara berbicara atau muhadatsah atau sebuah obrolan. Nah, supaya lancar dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab ini, maka seorang guru minimal membuat aturan, misal selama di sekolah hari ini harus menggunakan bahasa Arab misal. Nah, diawali dengan seorang guru mata pelajaran bahasa Arab tersebut. Dia mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab sehingga ya seperti sebuah obrolan lah, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Sabahul khair, jawab lagi Sabahun nur. Kemudian ditanya lagi kaifa haluk, alhamdulillah khair atau bi khair walhamdulillah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu agar itulah bagian daripada pengaplikasian ilmu pengetahuan. Keempat adalah lembaga pendidikan profesi. Artinya, lembaga pendidikan profesi ini seorang guru harus mempelajari sebuah ilmu tentang pendidikan di lembaga-lembaga tertinggi yang khusus mengajar ilmu tersebut. Contoh misal tadi, seorang guru itu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan profesinya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, berarti dia harus belajar di tempat pendidikan atau lembaga tertinggi seperti perkuliahan atau tempat kursus dan sebagainya, sesuai dengan mata pelajaran yang dia ambil, sesuai dengan profesinya. Agar apa? Agar memiliki sinkronisasi, agar relevan. Tidak ada ketidaksinambungan di antara dia belajar tentang anu, kemudian dia mengajarkan tentang anu. Kemudian yang kelima adalah perilaku profesi. Nah, yang dimaksudkan dengan perilaku profesi di sini adalah ya perilaku itu kan berkaitan dengan tingkah laku seseorang, berkaitan dengan etika budi pekerti seseorang atau kebiasaan kesehariannya. Nah, akan tetapi perilaku profesi ini adalah bukan dalam artian ketika dia mengerjakan profesinya sebagai seorang guru di sekolah, kebiasaan-kebiasaan di rumahnya, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan luar sekolahnya dia bawa ke sekolah, bukan dalam artian seperti itu. Akan tetapi sebagai seorang guru profesi, dia harus menempatkan dirinya bahwa dia itulah sebagai seorang guru, dia adalah sebagai seorang figur terhadap peserta didiknya. Manakala ketika dia punya kebiasaan yang kurang baik di luar sekolah atau luar pendidikan, di rumahnya dan sebagainya, ketika dia berada di sekolah, ketika dia dihadapkan dengan peserta didiknya, ketika dia bersama-sama dengan para guru di sekolah dan peserta didiknya, maka kebiasaan itu harus dihilangkan. Jangan dibawa-bawa ke dunia pendidikan. Agar apa? Agar kebiasaan yang memang, mohon maaf, buruk sifatnya itu tidak melekat atau tidak diketahui oleh peserta didik kita, sehingga ketika peserta didik mengetahui sifat-sifat buruk kita, maka itu akan mengurangi daripada kecintaan seorang peserta didik terhadap kita. Nah, mungkin ini perlu kita garis bawahi juga. Bagi seorang peserta didik, hal yang menjadi sesuatu yang bahaya di sini adalah ketika seorang peserta didik atau seorang murid menemukan kejelekan bahkan atau kekurangan daripada gurunya. Kenapa? Karena ketika seorang peserta didik mengetahui
kekurangan-kekurangan daripada gurunya atau kejelekan-kejelekan daripada gurunya, maka akan mengurangi rasa kecintaan seorang peserta didik terhadap gurunya. Nah, di sini poinnya, ketika seorang peserta didik berkurang rasa cintanya terhadap gurunya, maka itu sebagian keberkahan daripada gurunya akan menghilang. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu bukan daripada hasil dia menghafal terus menerus, dia belajar dengan giat, akan tetapi poin yang terpenting di sini adalah kecintaan dia terhadap seorang gurunya. Manakala dia mencintai seorang gurunya, kemudian mendoakan seorang gurunya, sehingga gurunya itu merasa ikhlas mengajarinya, merasa ridho terhadap peserta didiknya, maka walaupun ilmu yang kita punyai adalah sedikit, insya Allah itu akan menjadi berkah. Nanti berkah di sini adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Di sini poin yang terpentingnya adalah yang keenam adalah kode etik profesi. Kode etik adalah merupakan kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Nah, kode etik guru adalah suatu norma aturan tata susila yang mengatur tingkah laku seorang guru. Nah, disinilah seorang guru itu perlu sebuah kode etik sebagai landasan keprofesiannya, agar guru memiliki rambu-rambu sebagai pembatas yang dijadikan pedoman bagi perilaku profesinya itu. Di sini saya akan membacakan tentang kode etik guru. Nih, kode etik guru itu ditetapkan dalam satu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se-Indonesia. Dalam kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke-16 tahun 1989, juga di Jakarta. Nah, berbunyi seperti ini. Pertama, guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, yaitu dengan guru-guru yang lain, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, itulah diantara beberapa kode etik guru. Nah, selain daripada kode etik yang mungkin oleh seorang guru harus dijaga sebagai pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam keprofesiannya, di sini ada juga beberapa ciri atau tanda seorang guru yang mungkin ini diidam-idamkan oleh para peserta didiknya. Seperti apa? Contoh seperti seorang guru ini harus memiliki sifat adil, artinya tidak memihak atau tidak memilih dan memilah di antara peserta didik. Kedua adalah guru ini seorang penyabar, bersabar, sabar terhadap dirinya sendiri, sabar terhadap guru-guru yang lain, bahkan sabar terhadap peserta didiknya. Kenapa? Karena seorang guru itu akan dihadapkan dengan peserta didik yang berbeda karakteristiknya dan berbeda pengetahuannya serta tingkah-tingkah yang emang berbeda. Nah, disinilah
seorang guru ditempatkan pada posisi yang harus memang betul-betul dulu dalam kesabaran yang tingkat tinggi, kesabaran yang lebih, karena mau tidak mau ya peserta didik itu akan ada yang emang sifatnya baik, ada yang sifatnya kurang baik yang disebut dengan hiperaktif, atau bahkan ada yang emang peserta didik ini kebiasaannya pendiam gitu. Nah ini seorang guru itu harus sabar dalam menghadapi mereka. Kemudian seorang guru itu harus memiliki konsisten dalam pembelajarannya, konsisten dalam profesinya, konsisten juga dalam perilaku profesi. Kemudian memiliki sifat terbuka. Nah, di sini seorang guru itu tidak boleh memiliki keterbatasan secara ekstrim dengan peserta didiknya. Kenapa? Karena seorang guru harus memiliki sifat terbuka. Terbuka itu artinya bukan semua aibnya dikeluarkan, bukan semua kegiatan pribadinya diinformasikan terhadap peserta didiknya dan sebagainya. Bukan, akan tetapi sifat terbuka di sini adalah seorang guru harus menerima secara sosial, mampu menerima siswa bagaimanapun karakteristiknya. Seorang guru harus bisa mendekati seorang peserta didiknya agar dia dapat membaca karakteristik seorang peserta didik. Nah, sehingga jalur komunikasi antara guru dengan peserta didik ini akan baik. Ini akan baik, insya Allah. Dan seorang guru itu harus ramah tamah, punya etika, punya adab, budi pekertinya baik, sehingga peserta didik pun merasa nyaman dengannya. Dan para guru-guru yang lain pun merasa nyaman ketika bergaul ataupun ngobrol dengannya. Nah, inilah tipe seorang guru ini harus memiliki tingkat sosial yang tinggi. Tidak boleh memiliki keterbatasan dengan siapapun. Ini seorang guru harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan. Kapan seorang guru harus bisa bercanda, kapan seorang guru harus serius, bahkan kapan seorang guru ini harus seolah menjadi figur. Ini beberapa posisi ini, di beberapa kondisi itu kita harus ada ketegasan, kita juga harus ada kelenturan agar peserta didik itu tidak merasa tertekan. Nah, bagian yang keempat ini adalah peranan dan tugas guru. Seorang guru memiliki peranan yang penting, memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan bagi peserta didiknya. Maka seorang guru itu harus betul-betul dalam penyampaian pendidikannya, dalam penyampaian ilmu-ilmu pengetahuannya, sehingga ilmu tersebut dapat diserap oleh peserta didiknya dan bisa bermanfaat bagi mereka. Dan sebagai guru profesional ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lulusan peserta didik yang berkualitas. Arti berkualitas itu ya minimal dia bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya secara maksimalnya dia bermanfaat bagi lingkungan dimanapun mereka berada ketika mereka lulus daripada sekolah tersebut. Nah, seperti yang disampaikan di dalam buku ini, guru itu merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidaknya proses belajar. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kinerja guru. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh seorang guru. Nah, dalam kinerja guru itu memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pertama, guru adalah sebagai pengajar. Kedua, guru adalah sebagai seorang pembimbing. Ketiga, guru adalah sebagai administrator di kelas. Sebagai suatu profesinya, ya, seorang guru itu adalah tugasnya mengajar. Dia mengajarkan ilmu pengetahuan yang sudah dia dapatkan sebelumnya, dia mengajarkan ilmu pengetahuan yang sudah ia pelajari sebelumnya, sehingga ilmu itu terus tersampaikan terhadap anak cucu kita. Akan tapi inilah
faktor yang utama yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan ilmu tersebut. Kita harus mengkaji ulang terlebih dahulu agar ilmu yang kita sampaikan tidak ada ketidaksinambungan dengan teori-teori dan sebagainya. Kemudian guru juga sebagai seorang pembimbing. Nah, seorang pembimbing artinya guru ini harus membimbing peserta didiknya kepada arah yang lebih baik, kepada arah yang menunjukkan bahwa ini nih kemampuan kamu di sini, ini nih bakat kamu di sini. Nah, salah satunya guru itu adalah seperti itu. Selain daripada membimbing untuk mengarahkan kepada hal-hal yang terbaik demi masa depan peserta didiknya, guru ini juga harus mendorong, artinya memotivasi. Bukan hanya sebatas membimbing, memotivasi dan terus memotivasi terhadap kehidupannya. Agar dia tidak merasa putus asa terhadap apa yang dia alami atau bahkan terhadap gambaran di depannya. Nah, teori motivasi itu sangat penting bagi seorang peserta didik. Nah, bagi guru penting sekali memberikan motivasi terhadap peserta didiknya. Kenapa? Karena dahsyatnya motivasi itu bisa mengubah segalanya. Seseorang itu hal yang mustahil bisa saja terjadi. Itulah dahsyatnya motivasi. Coba Anda lakukan sebagai seorang guru, berikan motivasi terhadap peserta didik terus-menerus, baik itu dalam kemampuan belajarnya, baik itu dalam kehidupan sehari-harinya dan lain sebagainya. Yang penting anak ini kita harus beri motivasi agar pola pikirnya berkembang, agar pola pikirnya tidak mudah putus asa, jiwanya punya mental yang baik, punya mental yang kuat. Kenapa? Karena itu tadi, peserta didik itu berbeda-beda karakteristiknya, berbeda kebiasaannya, berbeda sifat-sifat dan sebagainya. Oleh karena itu disitulah seorang guru harus mampu membaca peserta didiknya, psikologinya seperti apa, sifatnya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk menangani peserta didik yang seperti ini. Termasuk juga dalam pembimbingannya itu tadi, peserta didik harus dibimbing sesuai dengan kemampuan, bakat, bahkan minatnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dalam penyampaian ini banyaklah kekurangan, itu sudah tidak jauh daripada sifat saya sebagai manusia yang sifatnya banyak salah, dan mohon untuk dikoreksi ataupun berikan. Dan saya berharap kritik dan saran dari para sahabat semua agar ya tentunya kritikan yang membangun, sehingga dalam penjelasan berikutnya saya dapat menjelaskan dengan lebih baik sesuai dengan dan tidak keluar dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan secara teori ataupun secara kajian lapangan. Terima kasih. Saya Nana Nawawi undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.